Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia yang diampu oleh Bapak Maksum Fuadi, SPD. Presentasi ini disusun oleh Abdurrahman Zaki absen 1 dan Afani Dania absen 2 dari kelas 11 MIPA 2. Lalu, topik bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama, sistem hukum di Indonesia yang mencakup makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, dan tata hukum di Indonesia. Yang kedua, sistem peradilan di Indonesia yang mencakup makna lembaga peradilan, dasar hukum, klasifikasi lembaga peradilan, perangkat lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan hukum, yang mencakup perilaku yang sesuai dengan hukum, dan perilaku yang bertentangan dengan hukum serta sanksinya. 1. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Unsur-unsur hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa, sanksi bersifat tegas. Karakteristik hukum. Adanya perintah dan larangan. Harus dipatuhi oleh semua orang. Dan bersifat memaksa dan mengatur. Tugas ketentuan hukum antara lain menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya, yaitu hukum positif dan hukum negatif. Berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif. Mengatur hubungan dua orang atau lebih dalam dan berlaku umum. Hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Berdasarkan isinya, yaitu hukum publik. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum privat terbagi atas hukum perdata, mengatur hubungan antara individu secara umum, hukum perniagaan, mengatur hubungan antara individu dan perdagangan. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak dan asasi manusia, menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Negara juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum kepada yang melanggarnya. Tata hukum di Indonesia. Keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dicapai ketertiban. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dapat dilihat dari A. Proklamasi kemerdekaan, dan B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung dua arti. Dua arti tersebut sebagai berikut. 1. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Dan masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Materi yang kedua, sistem peradilan di Indonesia. Pertama, makna lembaga peradilan. Merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwujudan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang melakukan kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung. Perbedaan konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara tempat guna menegakkan hukum. Lembaga peradilan nasional itu sama dengan pengadilan negara. Artinya, lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengadilan: mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Dua, dasar hukum lembaga peradilan. 1. Pancasila terutama sila kelima. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan peradilan diklasifikasikan sebagai berikut. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2.
Peradilan agama meliputi peradilan agama berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Peradilan agama berkedudukan di ibu kota provinsi. Ketiga, peradilan tata usaha negara meliputi peradilan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan berkedudukan di ibu kota provinsi. 4. Peradilan militer meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. B. Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan tadi merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Kompetisi lembaga peradilan. Kompetensi relatif berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Kompetensi absolut berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. 4. Perangkat lembaga peradilan. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986. Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh 1. Pengadilan negeri meliputi wilayah dan kedudukan di kota atau kabupaten. Dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Anggota perangkatnya, pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat, pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinannya seorang ketua dan wakil. Dibentuk dengan undang-undang. B. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. UU RI No 3 Tahun 2006 dan UU RI No 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan wilayah hukumnya, merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkatnya, pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinannya, seorang wakil dan ketua. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Dua, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya. Merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkatnya, pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinannya seorang ketua dan wakil. 3. C. Peradilan militer diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 meliputi pengadilan militer, peradilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer umum. D. Peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI No 5 Tahun dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Diubah lagi dengan Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan oleh 1. Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. E. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011. Terdiri dari 9 orang hakim konstitusi. Susunan organisasi, ketua dan wakil ketua, merangkap anggota, 7 orang anggota hakim konstitusi. 5. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Kekuasaan hukum meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsinya mengecek sah atau tidaknya penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Wewenangnya memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya 2 hal berikut. Pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau pengertian tuntutan. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Memiliki fungsi menjadi pimpinan bagi pengadilan dalam daerah hukumnya. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya, dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Memiliki wewenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjadi agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009. Perangkat MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Wewenang MA membatalkan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai. Hal itu terjadi karena lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan perbuatan yang bersangkutan, melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana. B. Lingkungan peradilan agama. Berperan dalam menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi pihak-pihak militer. E. Mahkamah Konstitusi. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 3. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum memiliki arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, yaitu memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Jadi seorang yang berperilaku sesuai hukum, antara lain disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan,
mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan disebabkan oleh pelanggaran hukum oleh si pelanggar dianggap kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan hidup. Macam sanksi. Sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi psikologis, dan sanksi dari setiap norma, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Cukup sekian dan terima kasih.